Generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami SMK Negeri 1 Muara Wahau. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum SMK Negeri 1 Muara Wahau. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Baik, kita langsung saja mulai. Kami ucapkan selamat datang di obrolan kami di podcast Generasi Intelektual dan Obrolan Seru bareng OSIS. Di sini kita dapat menemukan banyak tempat untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi dan pengetahuan baru. Saya Mario dan saya akan menjadi tuan rumah perjalanan kita kali ini. Di sini kita kedatangan tamu undangan yang spesial dari SMK Muara Wahau, yaitu Wakakur SMK Negeri 1 Muara Wahau. Sebelum memulai podcast kita hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mario. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar hari ini baik, selalu bahagia dan sehat selalu. Ya Ibu. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, Ibu izin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Sri Hartini SP. Saya dari faknya adalah agronomi. Kebetulan di sini mengajar produktif untuk jurusan agrobisnis tanaman perkebunan. Baik, saya akan memberi pertanyaan podcast untuk Ibu Sri Hartini SP dengan tema kurikulum SMK Negeri 1 Muara Wahau. Gimana sih? Ibu boleh ceritakan enggak riwayat sekolah Ibu di mana? Baiklah, kalau riwayat saya itu dari SD, saya di desa ya, Desa Jeparawetan, Kecamatan Binangun. Ini di Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian di SMP-nya di SMP 2 Kroya, juga masih wilayah Cilacap. Kemudian tingkat SLTA, Ibu kebetulan juga masuk di sekolah kejuruan. Saat itu adalah sekolah menengah teknologi Kalibagor. Kalau sekarang mungkin sudah berubah menjadi SMK Negeri 1 Kalibagor, tidak salah, itu berada di daerah Banyumas. Kemudian Ibu menyelesaikan S1 Ibu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik. Pas masa-masa sekolah Ibu ada nggak sih guru yang favorit bagi Ibu? Favorit, kalau favorisme itu guru ada favoritnya semua ya, ada yang menjadi kayak kangen, tapi intinya bagi Ibu semua Bapak Ibu guru adalah favorit bagi Ibu. Hanya saja ada beberapa yang kesan, namun terutama untuk guru favorit ya, kebetulan Ibu TK itu adalah gurunya adalah ibu saya sendiri, jadi itulah favorit Ibu sampai kapanpun nggak akan terlupakan. Ya, itu sebagai guru favorit Ibu yang semua nasihat, semua apa yang beliau utarakan, dan pada saat Ibu mengalami hal yang sempat beliau dulu nasihatkan, ternyata ya itulah kekuatan Ibu. Oh iya Ibu, dari tahun berapa sih Ibu mengajar di SMK Negeri 1 Muara Wahau? Ibu di SMK Negeri 1 Muara Wahau tahun 2011. Kebetulan waktu itu alhamdulillah ada CPNS di 2011, baru ada nama Ibu di sini bersama dengan ada Ibu Sriwati, kebetulan juga masih ada di sini, dan ada Bu Jumrah, kebetulan sekarang sudah di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Ibu mengampu mata pelajaran apa sih Bu? Ya. Kalau tahu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, Ibu kan basicnya adalah agronomi ya, atau pertanian. Nah, kebetulan untuk di SMK Negeri 1 Muara Wahau, Ibu mengampu mapel produktif agribisnis tanaman perkebunan. Pengalaman yang berkesan Ibu menjadi seorang guru apa sih Ibu, kalau boleh tahu? Banyak sekali yang berkesan ya, yang untuk Ibu selama menjadi guru itu. Karena sebelum di SMK ini juga Ibu dulu sempat menjadi guru ya di sekolah-sekolah swasta, baik pada saat masih Jawa maupun pada saat sudah di sini. Kesan-kesannya adalah pada saat melihat siswa ini dengan kemucilan mereka itu kadang-kadang secara tidak sengaja membuat Ibu ini agak gimana gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain itu unsur kemucilan mereka itu ada seni-seni sendiri gitu. Nah, kadang-kadang makanya
ibaratnya itulah yang mungkin menjadikan aura bapak dan ibu guru itu di sekolah itu selalu awet muda itu karena bertemu dengan siswa-siswi atau peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda, yang ada yang bisa menaikkan mood, ada yang bisa menurunkan mood, bahkan ada yang bisa gitu kan. Tapi kami sebagai guru terutama ibu itu kayaknya menikmati, walaupun kadang-kadang ada yang namanya manusia tidak ada rasa yang gimana, tapi alhamdulillah selama ini ibu menjadi guru selalu berusaha untuk menerima mereka dengan rasa yang bahagia. Seperti itu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum? Kalau di SMK ini ibu diberikan amanah, ini kalau tidak salah pada tahun 2011 di akhir semester genap waktu itu, karena kebetulan ada kurikulum dari sini Bu Helina itu kebetulan beliau mutasi, jadi saya diberikan amanah oleh Bapak almarhum Pak Harmianto untuk menjadi kurikulum. Kemudian di tahun 2012 kemudian ada pergantian, namanya di sini pergantian di sini memang diberikan kesempatan kepada yang lainnya. 2011 kemudian sempat pada saat ibu tidak menjadi kurikulum, ibu menjadi wali kelas pernah, kemudian kesiswaan ada 1 tahun kalau tidak salah itu, kemudian kaprodi juga. Nah kemudian di tahun 2014 ya, 2014-15. Kalau boleh tahu, apa saja yang ada pada kurikulum sekolah kita, Ibu? Di kurikulum itu ibaratnya kurikulum adalah sebagai jantungnya sekolah ya, jadi sebagai penggeraknya. Jadi semua kegiatan itu yang ada di sekolah itu ya bersumber pada kurikulum. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan inkurikuler atau ekstrakurikuler itu ada di kurikulum. Misalnya yang paling ini ya kayak pembagian jam pelajaran, pembuatan jadwal, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kapan pelaksanaan ujian, kapan pelaksanaan kegiatan fokus belajar, itu ada di kurikulum yang mengatur, dan kurikulum ini bersumber atau berpatokan pada kalender pendidikan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan seperti itu. Dan kurikulum ibaratnya itu tadi mengatur segala perjalanan yang ada di sekolah seperti itu. Ketika Ibu menjadi guru, adakah tantangan yang Ibu hadapi sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum? Apa yang Ibu lakukan atas tantangan tersebut, Ibu? Kalau sebagai guru itu yang sampai sekarang ini ya menumbuhkan rasa ke siswa supaya lebih mau lagi dia bergerak, karena kan tantangan sekarang ini di mana adalah beberapa siswa yang ibaratnya masih perlu bimbingan, dan itu ada sebagai sebuah tantangan. Tapi ya selama kita tadi bisa menyikapinya dengan rasa yang legowo, rasa yang bahagia, insya Allah sebuah tantangan itu akan bisa. Kemudian untuk tantangan-tantangan yang selama ini, misalnya Ibu selama kurikulum ini ya selama ini ya semua ada tantangan sih, tapi ya alhamdulillah bisa kami Ibu hadapi berkat juga dari kerjasama dari semua tim, karena kurikulum itu bisa bergerak, bisa berjalan karena juga dukungan dari semua sivitas yang ada di sekolah kita. Ya, Ibu. Ini jawab pertanyaan yang terakhir, Ibu. Apa harapan Ibu ke depan untuk sekolah tercinta kita ini? Ya alhamdulillah ya, Ibu perhatikan sekolah kita ini dari tahun ke tahun sudah mengalami banyak perubahan, banyak mengalami peningkatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita raih saat ini bisa kita tingkatkan ke depannya, bisa kita pertahankan. Dan sekali lagi, segala sesuatu itu dalam sebuah organisasi bisa berjalan, bisa mencapai tujuan bersama itu tadi harus ada kerjasama, ada keterbukaan, kemudian ada saling menerima, dan sama-sama untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Ibu telah menjadi bintang tamu podcast kami hari ini. Sukses dan sehat selalu Ibu. Oke, terima kasih. Sukses juga buat Mario dan teman-teman tim dari podcast
OSIS. Nah, alhamdulillah ada sebuah kemajuan ya dari OSIS yang sudah bisa melangkah lebih maju lagi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semoga semakin jaya dan tetap menjadi pribadi yang santun. Oke, terima kasih.